萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suara samar gemuruh bergema di langit yang jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul dan dua sosok manusia tampaknya telah mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Darah segar berwarna merah terang tanpa sadar meludahkan keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka dengan lemah jatuh dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah kota. Kedua tokoh manusia membawa angin tajam saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang sulit seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti banjir. Lubang besar yang dalam membuat garis retak besar dengan cepat menyebar dari titik di mana orang itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retak yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup oleh angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsha berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang asli sangat lemah pada saat ini. Serangan berat seperti petir oleh Xiao yang sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian akan segera terjadi. Dua orang di lubang yang dalam mencoba yang terbaik untuk memperluas mata mereka. Mata mereka menatap tajam pada wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit yang membawa sebuah penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya berniat mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir turun dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan di mata lebar kedua orang itu dengan cepat berlalu. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah kelabu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Setelah hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Du Huang ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sector, tidak diragukan lagi telah mati dengan cara yang sangat menyedihkan di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Banyak tatapan terkejut ketika mereka mengamati lubang yang sangat dalam yang menempati seluruh jalan. Pada saat ini, hampir semua pikiran telah menjadi tumpul. Orang-orang yang telah meninggal di depan mereka bukanlah seorang Dou Ling atau apapun, Dou Huang. Mereka bukan dua elit asli Dou Huang. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dilihat oleh kebanyakan orang. Banyak orang yang telah bekerja keras, lupa untuk makan dan tidur ketika mereka dilatih untuk menjadi seperti itu. Namun, masih sangat sedikit orang yang mencapai kelas ini. Dalam indera banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Hari ini, bagaimanapun, para ahli tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun. Kenyataan yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Dou Huang tidak bisa dibunuh. Hanya pada saat ini beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin bagi seorang elit Dou Huang untuk dibunuh oleh orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau giok yang indah di langit, yang disebut Xiaoyan,
akan selamanya terpatri jauh di dalam pikiran semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap akan melupakan nama-nama dari dua elit Du Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini yang telah diam dalam kekaisaran Jiama selama 3 tahun, sekali lagi akan meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih mempesona dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblok oleh siapapun. Jia Xingtian, yang tangannya di belakang, di menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghembuskan nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsha menghilang. Dia menyipitkan matanya dan melihat pria muda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Lama kemudian sebelum dia perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental dari masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Du Huang dan 2 Du Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik kejam adalah sesuatu yang menyebabkan seekor rubah tua seperti Jia Xingtian menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Dia secara bertahap mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan seorang yang lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berpikir dengan cara ini, tidak ada sedikit pun kesempatan mereka untuk berdamai. Sepertinya kekaisaran Jiama akan menjadi semakin kacau di masa depan. Jia Xingtian merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya ketika dia kembali. Dari tampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, itu mungkin bahwa tidak ada yang lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, kekaisaran Jiama berada dalam situasi di mana ada 1 harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah Mystic Cloud Sect yang sangat kuat sementara banyak serigala adalah 3 marga besar dan beberapa fraksi yang lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Mystic Cloud Sect di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, mustahil bagi keduanya untuk hidup berdampingan. Akan ada satu grup di antara keduanya yang benar-benar dihilangkan sebelum yang lain akan beristirahat. Terlepas dari pihak mana yang hancur, kekaisaran Jiama ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, saya perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Muh, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, itu tidak akan lama sebelum pertempuran menentukan dengan Mystic Cloud Sect. Jika seseorang harus berdiri di pihak yang salah dalam pertempuran ini, sepertinya akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pemuda berjubah hitam di langit yang jauh. Hanya kemudian dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Hilangnya 2 aura Du Huang dari Yundu dan Yunsha juga memicu keributan besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli tingkat seperti itu dianggap eksistensi atas bahkan ketika ditempatkan dalam 3 marga besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Muh bahkan tidak memiliki seorang elit tunggal Du Huang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Du Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam ini di langit jauh dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung bersama klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Mystic Cloud Sect, manfaat yang akan didapat oleh klan primer akan memungkinkannya untuk benar-benar melepaskan diri dari 2 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka perlu mulai memikirkan manfaat dan kerugian yang terlibat apakah mereka bersedia atau dipaksa untuk melakukannya.
Situasi saat ini adalah benar-benar di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon itu ingin diam. Sangat mungkin bahwa fraksi besar lainnya dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, apa yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah dari sisi mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke fraksi-fraksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua dari Misty Cloud Sect. Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Misty Cloud Secte adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari sejumlah orang telah dicelupkan dari tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi menyebabkan dia merasakan ketidakpastian. Selain itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia segera berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat ini tanpa sadar merasakan hati mereka berdebar ketika mereka menemukan bahwa tatapannya menoleh. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan tatapan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan untuk berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Muh, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya ke arah Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh darinya. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang terfokus pada dua mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai Tua, saya minta maaf. Saya tidak bisa menahan diri untuk menarik lawan Anda beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Namun, ada beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip masa lalu ketika Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam waktu sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Du Huang melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan hatinya merasakan kedinginan. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, sepertinya daya tahannya tidak akan lebih baik daripada dua orang ini. "Hai Tua, 3 tahun ini. Terima kasih banyak." Xiao Yan mengepakkan sayap api dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah lama yang tersenyum sebelum berbisik. "Hehehe, anak kecil. Kamu telah menjadi gadis kecil setelah pergi selama 3 tahun. Hai Tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut ketika dia melihat wajah tersenyum dari Hai Tua. Cincin penyimpanan laut tenang di jarinya berkedip dan botol giok transparan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Hai Tua terkejut ketika dia melihat pil obat ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.